Tasawuf. Pernah dengar kata ini kan? Buat sebagian orang, ini tuh jantungnya spiritualitas Islam. Tapi buat yang lain, wah, ini kata yang penuh kontroversi. Jadi, mana yang benar? Apakah ini inti dari agama atau justru sebuah penyimpangan? Yuk kita bedah sama-sama. Nah, dalam beberapa menit ke depan, ini perjalanan kita. Kita akan mulai dari kontroversi yang ada, terus kita akan pakai sebuah metode jitu buat mencari kebenaran. Kita akan lacak akarnya sampai ke 3 dimensi Islam, kita dalami apa itu ihsan, dan kita lihat agama ini ibarat jiwa dan raga. Nanti di akhir, kita bakal paham gimana caranya pengetahuan itu bisa jadi tindakan nyata. Oke, kita mulai dari sumber masalahnya. Kenapa sih tasawuf ini bisa jadi perdebatan yang panas banget? Mari kita coba urai kontroversi yang udah berlangsung lama ini. Semuanya itu balik lagi ke satu pertanyaan super dasar. Sebenarnya, tasawuf itu apa sih? Nah, ini dia masalahnya. Coba deh tanya orang yang berbeda, jawabannya bisa beda banget. Disitulah perdebatannya mulai. Jadi perdebatan ini tuh kayak pecah jadi 2 kubu besar. Di satu sisi, ada yang bilang tasawuf itu jalan spiritual yang paling penting, intinya agama. Tapi di sisi lain, ada yang curiga, nganggap ini sesuatu yang baru, sebuah inovasi yang dipertanyakan. Bener-bener kayak hitam dan putih kan? Jadi, apa aja sih argumen mereka yang menolak? Biasanya ada 3 poin utama yang sering diangkat. Pertama, kata tasawuf itu sendiri dianggap istilah baru yang nggak ada di zaman Nabi. Kedua, citranya seringkali jadi jelek gara-gara ulah oknum-oknum yang aneh-aneh. Dan yang ketiga, ada juga pandangan yang ngerasa, hukum syariat yang kelihatan di luar aja udah cukup kok. Lalu di tengah perdebatan ini, gimana cara kita bisa lihat dengan jernih? Nah, ternyata ada loh sebuah metode simple buat menguji konsep apapun, termasuk tasawuf. Ini kerangka kita, biar semuanya jadi jelas. Metodenya gampang banget dan logis, cuma 3 langkah. Pertama, kita lacak asal-usulnya atau asalnya. Kedua, kita cari buktinya, dalilnya. Dan yang ketiga, kita lihat gimana praktiknya di lapangan. Dengan 3 langkah ini, kita bisa bedah tasawuf secara objektif. Oke, yuk kita pakai kerangka tadi. Langkah pertama, kita lacak asal-usul tasawuf. Dan ternyata jawabannya mengejutkan. Akarnya itu ada di dalam 3 dimensi utama agama Islam itu sendiri. Dasarnya itu dari sebuah momen yang luar biasa yang kita kenal sebagai hadis Jibril. Coba bayangin, malaikat Jibril datang dalam wujud manusia, terus nanya langsung ke Nabi Muhammad soal apa itu agama di depan para sahabat. Dan jawaban dari dialog itu, itulah kuncinya. Ternyata agama itu punya 3 pilar. Pertama, Islam. Ini soal amalan luar kita, sholat, puasa, zakat, yang dipelajari di ilmu fikih. Kedua, iman. Soal keyakinan di dalam hati, ini ilmunya akidah. Nah, pilar ketiga ini yang sering terlewat. Ihsan, yang fokusnya ke kondisi batin, ke hati. Dan ilmu yang secara khusus mendalami ihsan inilah yang kemudian kita kenal sebagai tasawuf. Jadi jelas ya, ini bukan sesuatu dari luar, tapi bagian dari pilar ketiga agama. Sekarang kita masuk langkah kedua, cari buktinya. Bukti buat tasawuf itu ya ada di makna ihsan itu sendiri. Sebuah kondisi melihat. Dan bukti paling kuatnya datang langsung dari lisan Nabi. Waktu ditanya apa itu ihsan, beliau jawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan kalaupun kamu tidak bisa melihatnya, yakinlah bahwa Dia selalu melihatmu. Ini bukan sekedar kata-kata indah loh, ini tuh soal level kesadaran yang paling tinggi. Nah, definisi yang dalam banget ini ada nama praktisnya dalam tasawuf, muraqobah. Apa itu? Sederhananya, ini kondisi di mana kita sadar terus kalau Tuhan itu selalu ngawasin kita. Setiap detik, setiap gerak, bahkan setiap pikiran di hati kita. Inilah inti praktek ihsan. Oke, kita udah lihat asal-usulnya, udah lihat buktinya. Sekarang langkah ketiga, gimana sih prakteknya? Nah, ada analogi yang keren banget buat ngejelasin ini, yaitu soal jiwa dan raga agama. Para ulama dulu tuh pakai perumpamaan yang pas banget. Mereka bilang, fikih alias hukum-hukum syariat dan akidah, keyakinan kita, itu ibarat raganya agama. Kerangkanya, strukturnya, badannya yang kelihatan. Terus tasawuf itu apanya? Tasawuf itu jiwanya. Coba deh kita pikirin, raga tanpa jiwa itu kan cuma jasad mati. Sebaliknya, jiwa tanpa raga juga nggak bisa ngapa-ngapain di dunia ini. Keduanya harus nyatu biar jadi kehidupan yang utuh.
Pentingnya keseimbangan ini ditegaskan banget sama ulama besar Imam Malik. Beliau ngasih peringatan yang, wah keras banget. Siapa yang bertasawuf tanpa fikih, dia sesat. Sebaliknya, siapa yang berfikih tanpa tasawuf, dia fasik. Ini nunjukin kalau urusan luar dan dalam itu nggak bisa dipisahin. Semua ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir. Emangnya tujuan tasawuf itu apa sih? Jawabannya simpel, mengubah apa yang kita tahu jadi apa yang kita lakukan. Karena seiring berjalannya waktu, muncul satu masalah. Ada gap, ada jurang antara ilmu dan amal. Ilmu agama kadang jadi sekedar teori di kepala. Fikih jadi debat hukum, akidah jadi perdebatan filosofis, tapi hatinya gak ikut berubah. Dan penting buat diingat ya, tema-tema dalam tasawuf ini bukan hal yang aneh atau baru. Konsep kayak taubat, sabar, cinta, tawakal, syukur, ini kan semuanya inti dari Al-Quran. Tasawuf itu pada dasarnya cuma ngerangkai semua itu jadi sebuah metode yang sistematis, biar gampang dipraktekkan. Jadi, inilah tujuan utamanya. Tasawuf itu hadir buat nyambungin lagi yang putus, menjembatani teori dengan praktek, pengetahuan dengan perbuatan. Biar iman kita itu nggak cuma berhenti di otak, tapi benar-benar hidup di dalam hati dan kelihatan dari tindakan kita sehari-hari. Sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Kalau tasawuf itu ibarat jiwanya agama, terus apa artinya kita ngejalanin agama tanpa jiwa? Apa artinya punya raga yang kelihatannya sempurna, tapi di dalamnya kosong, gak ada kehidupan?